Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Keep Tips, sahabat mahasiswa Keep Kuliah. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman dari sahabat kita semua terkait alur pendaftaran atau proses pendaftaran KIP kuliah yang menyebabkan sahabat kita ini tidak berkemungkinan untuk mendapatkan KIP kuliah. Nah, sebelum menuju ke pembahasan, saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk nonton video ini yang saya tuh membahas kesalahpahaman pendaftar KIPKA yang sering terjadi, supaya teman-teman semua bisa klop atau klik dengan video kali ini, gitu ya. Nah, pengalaman ini kita dapatkan dari sahabat kita nih di grup diskusi KIP kuliah ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah atau berkonsultasi denganku langsung via WA, Japri, dan teman-teman bebas konsultasi selamanya. Bahkan ketika teman-teman udah jadi mahasiswa sekalipun masih mau konsultasi, boleh banget ya, tinggal klik link di deskripsi di bawah. Nah, pengalaman kita ini datang dari salah satu sahabat kita di grup WA. Di sini bisa teman-teman cek ya. Pengalaman ini tentu perlu untuk teman-teman pahami dan perlu untuk teman-teman hindari hal semacam ini supaya teman-teman tidak mengalami hal seperti ini, karena berpotensi atau bahkan bisa dipastikan tidak akan lolos KIP kuliah. Nah, pengalamannya gimana nih? Jadi, kawan kita ini atau sahabat kita ini, dia itu mendaftar UTBK nih ya, dengan KIP kuliah. Alhamdulillah, teman kita ini tuh dia lolos nih di UTBK-nya. Nah, di pengumuman UTBK ada keterangan seperti ini. Anda sebagai pendaftar program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, calon pemegang kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah harus lolos verifikasi terhadap data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui dokumen atau kunjungan ke alamat tinggal peserta. Nah, mohon teman-teman untuk menggarisbawahi tulisan yang berwarna merah ini ya. Nah, namun ya, sayang sekali sahabat kita ini tuh dia melakukan kesalahan yang fatal menurutku. Kesalahannya apa? Ya, di sini kalau teman-teman cek, Anda sebagai pendaftar program lah ya intinya, atau calon pemegang harus lolos verifikasi. Nah, yang berarti sahabat kita ini tuh harus daftar ulang di website kampusnya. Anggaplah teman kita ini tuh dia tuh lolos di misal UNJ. Kita ketik nih UNJ ya untuk daftar ulang gitu. Jadi teman-teman itu harus setelah dinyatakan lolos di UNJ, teman-teman tinggal menuju ke websitenya di UNJ mana, dan teman-teman tinggal ketikkan aja UNJ daftar ulang ya. Atau teman-teman juga biasanya tinggal ngecek di IG, biasanya ada infonya. Nah, setelah teman-teman semua melakukan pendaftaran ulang, biasanya ketika melakukan pendaftaran ulang itu kan teman-teman itu harus melengkapi data, biodata, alamat, data-data atau dokumen pendukung. Nah, itu diperlukan supaya teman-teman semua itu mendapatkan verifikasi dari kampus. Oh, teman-teman layaknya dapat KIP, maka teman-teman lolos. Nah, kesalahan yang sahabat kita lakukan adalah dia malah langsung membayar UKT-nya. Ya, jadi sahabat kita ini tuh dia benar-benar langsung membayar UKT-nya. Nah, karena kawan kita itu sudah membayar UKT, maka secara otomatis dia akan dianggap sebagai mahasiswa reguler, bukan mahasiswa calon pendaftar KIP kuliah. Nah, inilah yang fatal. Oke. Gitu. Itulah yang fatal dari sahabat kita ini. Dia lolos UTBK dengan pendaftaran KIP, hanya tinggal gitu ya, teman-teman tinggal mau untuk mendaftar mengikuti alurnya, tapi kawan kita ini malah membayar UKT-nya langsung, tidak menunggu verifikasi atau tidak mengikuti alurnya. Begitu. Nah, sahabat kita ini juga dia mengatakan kalau, "Kak, saya itu tidak saya tuh bayar UKT itu karena beberapa minggu lalu website KIP itu dihack atau error." Nah, itu betul sekali ya, bahwa website KIP beberapa minggu lalu itu dihack gitu. Nah, kalau teman-teman cek atau buat teman-teman barangkali yang sering mantengin informasi, apalagi mungkin di Keep Tips gitu ya, barangkali bahwasannya kalau pihak KIP kuliah sudah memberikan surat edaran kepada kampus yang mengatakan bahwa
calon pendaftar itu tidak boleh langsung membayar UKT-nya atau diharuskan pihak kampus itu memperpanjang durasi pendaftaran. Nah, itu yang mungkin kawan kita ini atau sahabat kita ini tidak ketahui gitu. Nah, mungkin pengumuman itu atau surat edaran itu lebih diketahui oleh teman-teman yang memang sering mencari informasi. Nah, maka dari itu, sekali lagi teman-teman ayo dong untuk sering-sering mencari informasi atau rajin-rajin cari informasi. Nah, kalau memang dirasa males atau dirasa kayak kurang begitu paham dan perlu yang namanya itu semacam guide lah ya, teman-teman lagi-lagi tinggal klik link di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa banget untuk konsultasi denganku langsung seperti itu. Nah, oke, di sini aku punya contoh nih ya, bener-bener contoh banget gitu ya, teman-teman, bakal bener-bener ada contoh banget ya. Nah, di sini ini adalah pendaftaran ulang ya. Teman-teman cek di sini nih, misal mana tadi tuh ya, ada agak jauh lah ya. Nah, kalau teman-teman cek yang tadi kan ada tuh semacam verifikasi. Nah, teman-teman di sini kurang lebih begini. Jadi teman-teman itu ketika daftar ulang di kampus, teman-teman itu harus melengkapi data diri, keluarga, data sekolah, data kepemilikan, misal kayak rumah, WC dan lain semacamnya. Nah, ketika teman-teman selesai mengisi, maka teman-teman akan muncul seperti ini. Muncul tagihan. Waduh, Kak, itu ada tagihan. Teman-teman mohon baca keterangan yang berwarna merah. Bagi pendaftar KIPK, diharapkan melakukan proses administrasi keuangan setelah pengumuman seleksi KIPK. Mohon tidak melakukan pembayaran apapun sebelum pengumuman hasil seleksi KIPK dikeluarkan. Nah, ini kan udah jelas nih ya, yang berarti kita sebagai pendaftar KIP kuliah tidak boleh langsung bayar. Gitu. Nah, kawan kita, sahabat kita yang tadi kita bahas, dia dalam proses alur pendaftarannya dia malah langsung bayar. Itulah yang salah sebetulnya. Itu makanya aku di video ini ya menjelaskan, pahami dong alur KIP kuliah itu bagaimana begitu. Nah, Kak, lalu setelah ini gimana contoh yang lolos KIP kuliah setelah ini nih? Nah, berikut adalah yang lolos KIP kuliah. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman cek di sini ada tagihan ya, ada tagihan UKT, tagihan IP. Karena ini jalur mandiri, maka tentu gede banget ya, gedenya itu nggak ngotak ya teman-teman untuk kita sebagai masyarakat miskin gitu kan. Ini sekitar 25 juta rupiah ya ini kalau di total. Nah, ketika pengumuman lolos KIP, maka pengumumannya begini, Anda sudah melakukan pembayaran. Silakan untuk mengecek NIM pada laman bla 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 dan tunggu proses verifikasi gitu. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang tidak lolos KIP di Mandiri ini, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Dia ya, yang awalnya itu ada keterangan bagi pendaftar KIPK diharapkan bla 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 bla, namun setelah pengumuman KIP ternyata nggak lolos. Nah, beginilah gambarannya. Tagihannya masih muncul, tagihan IP-nya atau uang pangkalnya masih muncul. Dan aku di sini kurang tahu nih apakah, nah karena kan sudah dalam tahap pengumuman KIP, maka keterangan merahnya ini sudah tidak ada. Nah, ini adalah contoh yang tidak lolos. Nah, ini adalah contoh yang lolos. Nah, teman-teman, pada video selanjutnya aku akan membahas kedua isian akun ini, atau apa sih perbedaan antara yang lolos dengan yang tidak lolos isian akunnya, mulai dari datanya gimana, data keluarganya gimana, akan aku kupas tuntas untuk teman-teman semua. Gitu. Jadi buat teman-teman semua tetap stay tune terus di YouTube channel Keep Tips agar teman-teman semua bisa update terkait KIP kuliah, dan mudah-mudahan teman-teman yang stay tune terus di channel YouTube Keep Tips ataupun teman-teman yang berkonsultasi bisa lolos KIP kuliah dalam waktu yang dekat ini. Mungkin sekian pembahasan mengenai sharing pengalaman dari sahabat mahasiswa Keep kuliah kali ini. Ya, teman-teman, kita bertemu lagi di video selanjutnya.